Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di channel review apa aja. Kali ini gue akan ngebahas tentang tips untuk memilih proyektor sebagai sarana untuk nobar ya, atau nonton bareng. Nah, karena ini adalah musim bola, jadi kebetulan nih kali aja ada kalian yang ingin membeli proyektor untuk nobar seperti di gambar ini ya. Ini seperti di gambar ini. Jadi rame-rame pada nonton bareng menggunakan proyektor. Nah, ini proyektornya ya kan. Ini proyektornya kemudian ditampilkan ke layar lebar. Itu kita bisa nonton bola bareng-bareng dengan puas ya. Dengan puas karena layarnya lebar. Jadi yang pertama yang perlu diperhatikan yaitu adalah resolusinya. Resolusi dari proyektor tersebut. Pilih proyektor dengan resolusi yang tinggi ya, yang tinggi. Di sini ini bisa dilihat nih. Kemudian pilih yang informasi ke bawah. Proyektor gue ini mereknya Optoma, serinya X341. Jadi kalau kalian mau beli silahkan yang mirip dengan proyektor ini, karena menurut gue ini udah cukup bagus ya. Dia jarak idealnya itu dari layar ke proyektor itu sekitar 4 meter sampai 4,5 meter. Itu jarak idealnya. Ini ya tuh. Di sini ada tulisan resolusinya itu 1024 x 768, berarti HD ya. HD. Nah, atau Full HD juga bisa dia. Kemudian pilihnya itu minimal kalau untuk layar besar kira-kira bentang 5 meter 5 meter kali 2 meter lah ya. Itu paling enggak yang minimalnya itu Full HD 1920 kali 1080 pixel. Itu udah minimal. Tapi kalau misalkan kalian mau ngirit budget, kalian bisa beli yang HD aja juga udah cukup bagus ya. Resolusi yang lebih tinggi itu akan memberikan gambar yang lebih tajam dan jelas. Kayak gini nih. Ini walaupun gua deketin, dia gambarnya nggak pecah ya tuh. Dia kelihatan bintik-bintik dikit tapi nggak pecah. Nah, ini karena jaraknya itu cukup dekat ya. Jaraknya sekitar 2 meter dari proyektor. Tapi kalau misalkan makin jauh, dia pixelnya itu atau kotak-kotaknya itu akan terlihat lebih besar. Jadi kalau resolusinya itu kurang tajam ya otomatis mengganggu kenyamanan atau kelihatannya itu gambarnya nggak tajam ya. Jadi itu lebih baik cari yang minimal itu Full HD ya. Itu lebih bagus lah untuk proyektor buat nonton bola bareng gitu. Kemudian yang kedua itu adalah kecerahan atau bisa disebut dengan lumens ya, satuannya ANSI lumens. Nah, proyektor gue ini kecerahannya itu udah 3000-an, udah 3300. Nah, di sini gue akan kasih minimalnya ya. Minimalnya itu kalau kalian ingin bagus gambarnya, minimal pilih yang 3000 lumens. Jangan yang di bawah 3000 lumens karena ya kalau misalkan kita nontonnya nggak di gelap banget gitu ya, nggak ruangan yang gelap, dia akan kurang jelas kelihatannya. Kayak gini, ini udah 3000 lumens. Kita akan tes. Ini menggunakan lampu kecil ya tuh. Ini gue lampunya ada 2. Yang kecil 1, yang gede 1. Yang kecil ini cuman 10 watt. Dan gambar proyektornya ini masih sangat jelas. Kemudian gue akan nyalain yang gede ini. Yang gede ini wattnya itu 45 watt. Nanti akan kita cek ya apakah masih jelas atau enggak. Ini bisa dilihat. Gue akan nyalain lampunya. Nah, ini lampunya udah terang ya. Tuh. Dua-duanya nyala.
yang satu 10 watt, yang satunya itu 45 watt. Dan gambar proyektornya ini masih cukup jelas. Jadi walaupun proyektor ini digunakan di dalam ruangan yang lampunya nyala, itu tetap kelihatan jelas karena dia lumensnya lumayan tinggi ya, sampai 3300. Kemudian poin yang ketiga yaitu kontras rasio. Kontras rasio yang ada di proyektor ini 22.000 dibanding 1. Nah, kalau untuk idealnya minimal cari proyektor yang kontras rasionya itu 10.000 banding 1. Dia warnanya itu akan lebih bagus ya. Ketika dia gelap, dia akan benar-benar gelap, dan ketika dia terang, warna yang terang-terang kayak gitu ya, dia akan benar-benar kelihatan terang. Misalkan gini. Nah, ketika dia tadi gelap, dia akan kelihatan gelap, tapi ketika di sini menampilkan warna putih terang ya, dia akan kelihatan lebih terang seperti ini ya. Jadi tetap jelas walaupun lampu kondisi terang. Nah, kemudian pilih lagi yang ukuran layar dan jarak proyeksinya itu jauh ya. Jadi jangan pilih proyektor yang jaraknya itu cuman 2 meter atau mungkin bahkan 1 meter ya, kayak mini proyektor pada umumnya. Jadi pilihnya itu untuk yang lemparan atau jangkauannya itu jauh. Kayak proyektor gue ini bisa jangkauannya itu idealnya 4 sampai 4,5 meter dari proyektor ke layar. Jadi ya udah cukup banget ya untuk nobar. Dan bisa ada zoom in dan zoom outnya nih kayak gini. Ini ada fitur untuk fokus, kemudian untuk zoom. Ini zoomnya akan gue mainin nanti. Ini zoom paling kecil ya. Nanti akan gue ganti ke zoom yang besar. Kebalik ya. Jadi ini zoom yang besar, kemudian ini zoom yang kecil. Ini akan gue fokusin. Nah, ini. Jadi ini zoom out ya, kemudian ini zoom in. Karena jaraknya ini pendek ya, hanya 2 meter kurang lebih, jadi zoomnya itu nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau di jarak 4 meter sampai 5 meter, dia zoomnya akan benar-benar kelihatan. Nah, kemudian yang kelima itu adalah portabilitas atau ringkas ya. Jadi kalau misalkan kita ingin bawa-bawa kemana-mana proyektornya, usahain proyektornya itu yang ringkas, yang enteng. Jadi bukan proyektor yang berat ya, tapi proyektor yang enteng tapi tetap kualitasnya itu bagus. Nah, kemudian untuk yang keenam itu konektivitas. Nah, sebentar gue akan matiin dulu proyektornya karena gue akan menampilkan bagian belakang dari proyektor ini. Nah, ini ya. Pastiin ya untuk konektivitasnya itu lengkap. Jadi paling enggak proyektornya itu memiliki colokan HDMI dan juga VGA. Nah, ini sangat diperlukan ya. Kalau untuk WiFi itu ya bolehlah, kalau kalian ada budget lebih, kalian bisa pilih proyektor yang ada WiFi-nya. Tapi kalaupun proyektor tersebut nggak ada WiFi-nya, itu bisa ditambahkan alat namanya WiFi transmitter atau WiFi receiver. Jadi dia satu alat bisa 2-in-1 ya, transmitter mengirimkan sinyal WiFi dan receiver itu menerima sinyal WiFi. Itu harganya cukup murah, sekitar 50 ribuan. Nanti gue akan bahas di video yang lainnya ya, yang selanjutnya. Nah, ini proyektor gue ini cukup lengkap. Jadi dia ada HDMI ya kan, kemudian ada USB ini untuk tambahan power, atau dia bisa juga digunakan untuk mouse. Ini untuk menggerakkan mouse, jadi dia bisa pilih menu-menu ya, pilih menu tanpa menggunakan remote, tanpa menggunakan tombol ini. Jadi kalau remote-nya hilang atau tombol ininya rusak, itu bisa pakai mouse yang dihubungkan dengan USB di sini. Kemudian ada colokan untuk VGA in ya, ini VGA. Kemudian ini ada VGA out, ini untuk
kayak keluar ya. Jadi dia menerima dan bisa juga untuk keluar ke monitor lain atau proyektor lain. Kemudian di sini ada RS232, ini nggak penting-penting banget sih ya, tapi kalau ada ya lebih baik buat lengkap-lengkap gitulah. Kemudian ada videonya di sini. Ini video, kemudian ini audio in. Audio in ini digunakan untuk sumber suara. Jadi kalau kalian mau suara dari luar ke dalam atau menggunakan speaker di proyektor ini juga bisa. Jadi proyektor ini itu udah dilengkapi dengan speaker ya. Dan kemudian ini untuk audio out. Jika kalian ingin menggunakan speaker tambahan karena dirasa mungkin speaker dari proyektor ini terlalu kecil suaranya atau mungkin jelek gitu suaranya ya, kalian bisa menggunakan speaker tambahan yang suaranya itu lebih bagus dan lebih besar menggunakan colokan ini, audio out. Jadi ini udah cukup lengkap colokannya. Nah, kemudian untuk speaker ya yang tadi gue bilang, jadi beberapa proyektor itu ada yang dilengkapi speaker, ada yang enggak. Usahain proyektor kalian itu yang nantinya kalian akan beli itu harus ada speakernya. Karena kalau misalkan nggak ada speaker ya sebenarnya nggak masalah. Tapi ketika darurat itu kita bisa menggunakan speaker dari proyektor tersebut ya, biar nggak hening banget gitu ya, biar nggak sepi. Jadi kalau misalkan dilengkapi dengan speaker di proyektornya ini ya lebih bagus lah ya. Tapi jika nggak ada speakernya pun untuk menekan budget mungkin ya nggak masalah ya. Dan yang terpenting, menurut gue lebih penting daripada speaker di proyektor, yaitu fitur audio out. Jadi kalian bisa nyolokin speaker eksternal ya, speaker eksternal ke proyektor ini agar suaranya itu lebih bagus. Dan kemudian pilih yang spesifikasinya itu daya tahan lampunya panjang ya. Proyektor gue ini memiliki daya tahan lampu kurang lebih 10.000 jam. Nanti gue akan tampilkan ini lampunya sudah berapa jam. Nah, ini gue akan tampilkan informasinya. Sini bisa dilihat ya. Ini ada pilihan lamp hours. Jadi ini waktu lampunya ya udah berapa jam. Di sini itu ada infonya. Untuk brightnya ya atau terang itu udah 98 jam. Kemudian ekonya atau hemat daya. Nah, hemat dayanya ini udah 287 jam. Jadi totalnya 396 jam. Sedangkan di klaimnya ini bisa capai 10.000 jam. Berarti ini baru 300, belum ada 1.000 ya, masih lama banget. Jadi daya tahan lampu itu yang perlu diperhatikan juga biar kalian nggak boros untuk gonta-ganti lampunya ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada harga dan anggaran. Jadi sesuaikan pilihan kalian itu dengan anggaran kalian itu cocok ya. Kalau misalkan anggaran kalian minim, ya beli proyektor. Yang penting itu tadi kecerahan, kemudian konektivitasnya dulu ya. Untuk jenisnya itu nanti urusan kedua. Yang penting pertama itu cerah, lebih dari 3000 lumens. Kemudian kontras rasionya lebih dari 10.000 banding 1. Dan kemudian konektivitasnya ya, jadi mendukung HDMI, kemudian mendukung audio out, kemudian mendukung colokan VGA juga. Tapi biasanya kalau proyektor kalian itu pengennya yang lebih bagus ya otomatis harganya lebih mahal. Minimal rentang harga proyektor yang udah bagus itu antara 3,5 juta sampai dengan 5 jutaan. Itu udah cukup bagus ya.
Di atas itu udah lebih bagus lagi, tapi di bawah 3 juta itu biasanya sih kurang bagus kalau menurut pendapat pribadi gue ya. Kemudian yang selanjutnya itu untuk tips yang lebih lengkap ya, kalian bisa lihat review-review proyektor yang lain atau lihat di website resmi proyektor tersebut ya. Untuk speknya kemungkinan sih ada yang cocok. Ya udah, mungkin segitu aja tips-tips dari gua untuk kalian yang ingin nobar Piala Dunia atau mungkin MotoGP atau mungkin nobar film-film apapun itu, bioskop sendirian di rumah atau mungkin bikin home theater sendiri di rumah juga bebas. Yang pasti kalau beli proyektor yang bagus itu kalian nggak akan nyesel ya. Kalian beli proyektor yang harga 1 jutaan, kemudian kalian mau ingin nonton nobar, menurut gue sih kurang ya. Lebih baik kalian tabung dulu duitnya sampai punya duit 3-4 jutaan lah ya. Itu baru kalian bisa puas nonton mau di rumah ataupun di luar rumah. Ya udah, sekian video dari gue, semoga dapat membantu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.